Jadi tangan, bahkan keringat Rasul, ya, keringat Rasul itu berkah, bisa dijadikan sebagai sarana untuk kesembuhan. Keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya, para ulama misalnya, maka berkah dengan diambil ilmunya, bukan berkah jasadnya. Sehingga di sebagian kampung itu kalau kiai habis makan kocok tangan, habisnya itu bekas cuci tangannya diminum, atau kiainya merokok, karena memang kiai pada ngerokok aja ya. Kiainya ngerokok, habis itu rokoknya disedot, katanya ngalap berkahnya bekas rokoknya kiai. Maksiat disedot. Ya, jadi tidak ada keberkahan pada jasad selain Nabi, hatta para sahabat. Ya. Hatta para sahabat tidak ada riwayat yang mereka saling ngalap berkah. Summa da'a. Nah, tidak sekedar diludahi jemaah, tapi Nabi doa. Ya. Nabi doa. Ini mendoakan lahu bagi Ali fabara'a. Langsung sembuh. Kalam yakun bihi waja'un, seolah-olah tidak pernah terkena penyakit. Yani sembuh tanpa bekas. Ya, dan antum di antara doa juga boleh gitu doanya, di antara doa apa? Allahumma rabban nas idhibil ba'sa ifshi wa anta syafi la shifan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yani kesembuhan tanpa bekas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib faqala, lalu Nabi bersabda, nah ini dia syahidnya, inti pembahasan kita di sini sebenarnya. Ya. Jadi keutamaan berdakwah ke jalan Allah gitu. Jadi ceritanya panjang hadis ini, namun intinya di bagian akhir ini. Kata Nabi apa? Unfud ala rislik. Ya, unfud ala rislik. Melangkahlah engkau ala rislik secara pelan-pelan, secara tenang. Ya. Jadi unfud artinya berangkatlah gitu, majulah. Itu unfud ala rislik. Ala rislik artinya pelan-pelan. Jadi antum kalau mengatakan kepada orang ala rislik, pelan-pelan, itu maksudnya. Tapi sekarang di orang Arab jarang digunakan karena ini bahasa fusha, ini bahasa fusha. Adapun orang Arab sekarang antum kalau antum umroh ke Mekah sekarang ya, kalau pelan-pelan bahasa sekarang orang Arab sudah kacau bahasanya, dia ngikut-ngikut bahasa Inggris juga, ya. Yakni syuaya pelan-pelan katanya. Atau biasanya dengan bahasa yang masih fusha dengan mahlan, slow, mahlan. Ya, kalau rambu-rambu lalu lintas ada mahlan, artinya pelan, slow. Nah, ini bahasa ini ada rislik, ya, ada rislik, pelan-pelan, ya, dengan tenang maksudnya. Hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau tanzila sampai bisahatihim di tempat mereka. Nah, lalu kata Nabi summad'uhum. Jadi Ali sekarang yang memimpin perang Khaybar, dibawa bendera oleh Ali. Summad'uhum ilal Islam, lalu serulah mereka kepada Islam. Ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi. Dan kabarkan kepada mereka dengan apa yang menjadi kewajiban atas mereka min haqqillahi fihi, berupa hak Allah padanya. Ya. Mana dasar pembahasan kita? Ya, summad'uhum ilal Islam. Terus di sini ada keutamaan fa wallahi, maka demi Allah kata Nabi, lan yahdiyallahu bika rajulan wahida, sungguh yahdiyallahu bika, Allah memberi hidayah melaluimu, rajulan wahidan, satu orang saja, jangan ngomong 100. Bagaimana kalau 100 orang? Masya Allah, satu orang saja Allah memberi hidayah kepada dia, satu orang saja melalui tanganmu, kata Nabi, khairun laka min humrin na'am, maka lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini harta berharga di kalangan bangsa Arab. Ya. Baik, yadukun ay yakhudun. Yadukun tadi disebutkan artinya yakni yakhudun, berdiskusi, berdialog. Ya. Baik. Jadi syahidnya para jemaah, pelajarannya atau segi pendalilannya dalam hadis ini terhadap bab kita adalah
bahwa Nabi memerintahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah kepada tauhid dan menjelaskan keutamaan dakwah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nah, hadis ini para jamaah sekalian, hadis yang paling sahih, ya. Hadis yang paling sahih, ya, yang diriwayatkan terkait fadilah keutamaan Ali bin Abi Thalib. Karena banyak hadis-hadis palsu, khususnya buatan orang-orang Syiah yang berlebihan di dalam yakni menyanjung, memuji-muji, menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dengan hadis ini sudah cukup sebenarnya. Ali memiliki keutamaan yang luar biasa berdasarkan hadis ini. yakni dia cinta Allah dan Rasul, Allah Rasul pun cinta dia, ya. Dan juga Allah memberikan kemenangan melalui Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi banyak orang-orang Syiah membuat hadis-hadis palsu terkait Ali bin Abi Thalib. Bagi kita cukup hadis ini sudah luar biasa. Hadis menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Kita ambil beberapa faedah dulu sebelum kita baca dari penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah taala. Jadi dalam hadis ini menunjukkan semangat para sahabat, para jemaah, hirsus sahabat, ya, dan kecintaan para sahabat terhadap kebaikan, ya. Sampai-sampai Umar mengatakan, ma ahbabtul imarah illa yawma idzin. Antum catat perkataan Umar ini, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Hadis riwayat Muslim. Aku tidak suka jabatan kecuali pada saat itu, kata Umar. Ya. Aku tidak suka jabatan kecuali pada saat itu. Jadi pada saat perang Khaybar, karena tadi Nabi menjanjikan dan Nabi memberikan pujian kepada orang yang akan diberi jabatan tersebut. Ya. Sampai-sampai para sahabat semalamnya nggak bisa tidur, jemaah kan? Ya dukun, ya ini ya khudun, ya ini terus bertanya-tanya siapa ya, dia mikir sampai saking cintanya kepada kebaikan, jemaah. Wallahi bukan karena jabatannya, bukan, saking cintanya kepada kebaikan mereka, ya. Dan pagi harinya segera, takut pas Nabi ngasih bendera dia belum bangun takut terlambat, segera pagi-pagi ternyata yang ditanya malah yang tidak ada di situ. Nah, itu juga sebuah faedah. Apa faedahnya para jamaah? Bahwa rizki itu la yajurruhu hirsu harisin. Rizki tidak bisa dipercepat, dipercepat oleh semangatnya orang yang semangat. Ini menunjukkan kita kalau mencari rizki santai, tenang, yang penting pasti, kan itu. Slow but sure katanya. Tenang tapi pasti nyantai. Jadi pada bangun pagi-pagi sekali sampai tidak sholat subuh, ya, tidak sholat subuh, ngejar rezeki, pulang maghrib nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, peras keringat, banting tulang, dunia rugi, akhirat ke laut juga. Naudzubillah min dzalik. Di dunia miskin, di akhirat lebih sengsara. Naudzubillah. Jadi santai saja. Di dalam riwayat Imam Ahmad berjemaah itu ada tambahan riwayat. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak pernah lagi sakit mata setelah itu selama-lamanya. Jadi bukan masalah sembuh seperti tidak ada penyakit, tapi justru dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan Ali bin Abi Thalib tidak pernah lagi sakit mata setelah itu selama-lamanya. Ya. Nah, baik, kita ambil beberapa faedah yang dikatakan oleh Syekh di sini. Sahl bin Sa'ad
Kata beliau, Syekh mengatakan Sahal bin Sa'ad rawinya hadis. Huwa Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi. Ya. Beliau ini nama asli, sebenarnya beliau nama aslinya berjamaah namanya Hazan. Beliau nama aslinya sebenarnya Hazan, sedih. Lalu sama Nabi diganti menjadi Sahal, artinya mudah. Dan berarti antum kalau punya anak laki-laki, ini nama yang bagus ya, karena Nabi memilih nama ini. Jadi namakan anak antum laki-laki Sahal. Sahal artinya kemudahan-kemudahan. Jadi semoga anak kita ini nanti mudah hidupnya, mudah rezekinya, mudah urusannya, mudah ketaatan kepada Allah, mudah dunia, mudah akhirat. Sahal. Kalau perempuan gimana? Boleh tambahkan, boleh antum tambahkan Sahlah. Tinggal pakai tak marbutah. Dan boleh antum menggunakan dengan isim tasgir. Dengan di tasgir dimaknakan menjadi kecil. Si Sahal kecil. Boleh. Sahal kecil supaya beli keren sedikit, keren. Boleh menjadi Suhail. Suhail. Ya, mungkin Sahal udah pasaran. Sahal kayaknya pasaran deh. Tapi ganti di tasgir menjadi Suhail. Artinya sama saja. Suhail. Seperti Umar pasaran, Umair pasaran juga. Tidak apa-apa, cuma pasaran, nama pasaran. Para salaf itu nama anak, nama bapak, nama kakek ada yang sama loh. Bapaknya, kakek, anak, bapak, kakek sama. Imam Ghazali kan gitu. Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Makanya siapa nama asli Imam Ghazali rahimahullah? Muhammad. 3 kali. Ya. Bahkan anak pernah lihat di Saudi ada cucu anak namanya Khadijah. Khadijah, neneknya juga Khadijah. Jadi mirip-mirip nama di Arab itu banyak. Taib ya. Jadi Sahal bin Sa'ad. Aslinya awalnya Hazan diganti sama Nabi. Nah, dan beliau ini termasuk usianya yang paling lama dan termasuk sahabat yang paling akhir wafat di kota Madinah. Sahal bin Sa'ad, sahabat yang paling akhir wafat di kota Madinah. Dalam beberapa kitab tarajim meninggal beliau itu tahun 91 berjamaah. Di sini Syekh mengatakan, Syekh Fauzan mengatakan berapa? Mata sanata samaniyah wa samanin, 88. Namun yang benar wallahu alam tahun 91 Hijriah ya. Taib, walahuma ay al-Bukhari wa Muslim fi sahihima. Maksud bagi keduanya yakni maksudnya milik Bukhari dan Muslim. Hadis ini berarti riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Nah, Yauma Khaybar apa maksudnya? Tadi dikatakan ay yaum hisari Khaybar. Ya, sanata sab'in. Hari Khaybar yaitu hari hisar, pengepungan. Ya, hisar ini pengepungan Khaybar. Khaybar yakni pemukiman Yahudi. Khaybar sebuah daerah ya, dan ada bentengnya. Nah, dikepung oleh Nabi dan para sahabat. Tahun berapa terjadi peristiwa Khaybar? Tahun 7 Hijriah. Nah, di tahun ini Abu Hurairah baru masuk Islam. Tahun ini. Berarti Abu Hurairah bergaul sama Nabi sebentar saja. Ya. Jadi Abu Hurairah saat tahun 7 Hijriah peristiwa perang Khaybar ini beliau baru masuk Islam. Ar-rayata, apa raya? Alamul jaish. Alam itu bendera atau tanda. Jaish pasukan. Alladhi yarji'una ilahi indal karri wal farri. Yaitu alladhi yarji'u yang menjadi rujukan. Apa mana rujukan? Yani yang menjadi patokan ya kepada bendera tersebut ketika yakni al-karri wal farri, ketika menyerang ya atau ketika far, kabur atau mundur. Artinya bendera ini yang menentukan. Yani maksudnya panglima perang tersebut, pemimpin perang tersebut yang memegang bendera. Dan zaman dulu bendera ini sangat
yakni sangat sakral sekali, karena kalau jatuh bendera maknanya sudah pasukan kalah. Gitu. Maka dipertahankan bagaimanapun bendera harus tetap berdiri tegak. Ya. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi, apa maknanya? Yani ini Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ya, yani ikhbarun ala wajhil bisyarah. Ini kabar dari Nabi sebagai bentuk juga kabar gembira. Bukan berita biasa tapi kabar gembira. Bihusulil fathi, akan mendapatkan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya. Taib yadukuna yakhudun, yani apa? Memperbincangkan, yani mendiskusikan. Taib lailatahum. Jadi malamnya para sahabat, yani mansubun ala dzarfiyah. Kenapa dibaca lailata bukan lailati tu? Ya karena dia dzaraf. Ya, dibacanya harus ta. Lailatahum. Dzaraf itu menunjukkan yani keterangan waktu. Ada dzaraf waktu, dzaraf zaman, ada dzaraf makan, keterangan tempat. Ini keterangan waktu. Ayyuhum, ya, ayyuhum yani siapa di antara ayyu, siapa hum mereka, yani yang akan mendapat bendera. Ya. Ayyu yani biraf'i, dengan dibaca rafa. Ayyu yani alal bina, sebab dia memang mabni. Kenapa mabni? Li idafatiha, ya, sebab adanya dimudofkan, ya, diidofahkan. Nah, lalu wahad fi sadri sillatiha, sementara awal silahnya dihapus. Ya, arti dihapus itu maksudnya tidak dimunculkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak pamannya Rasul, anaknya Abu Thalib. Wa zawju ibnatihi Fatimatu, dan beliau juga suami dari putrinya Rasul, putri beliau, putri Rasulullah Fatimah. Wal khalifatur rabi', dan beliau khalifah yang keempat, ya, min asbaqis sabiqina ilal Islam, termasuk diantara yang mula-mula masuk Islam, yani as-sabiqunal awwalun. Wa ahadul asyaratal mubasysyirin, dan termasuk 10 yang diberi kabar bil jannah, surga. Jadi banyak manaqib itu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, ia menantu Rasul, ya, ia juga khalifah keempat. Dan urutan khalifah, jemaah, ingat sebuah kaidah, urutan khalifah, ya, itu sama persis dengan urutan keutamaannya. Ini pendapat kita ahli sunnah wal jamaah. Yani tartibuhum fil fadli kat tartibihim fil khilafah. Urutan mereka dalam keutamaan yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, urutan seperti ini persis urutan dalam hal keutamaannya. Jadi tetap keutamaannya pun kita tidak mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman, tetap, tapi Utsman lebih afdal daripada Ali. Utsman karena urutan ketiga itu. Nah, kemudian qutila sanata arba'in, dibunuh Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriyah. Nah, oleh siapa? Seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Baik. Apa makna yashtaki ainaihi? Ay tu'limanihi minar ramdi, yani dia sakit, ya, minar ramdi, pada matanya, karena sakit mata, yani yashtaki ainaihi, sakit pada kedua matanya. Fabara'a bifatil ba' ala wazni daraba, boleh dibaca baro'a sebagaimana wazan fa'ala atau doroba, ya. Dan boleh juga dengan dikasrahkan bari'a, ya, ala wazin alima, seperti wazan alima atau fa'ila. Boleh baca dua-duanya. Apa maknanya? Ayyufiya afiatan kamilah. Baro'a itu atau bari'a maknanya apa? Disembuhkan dengan total sempurna maknanya. Taib. Atahu rayah, Nabi memberikan bendera, yakni dafa'ah ilaihi, menyerahkan maksudnya. Diserahkan bendera kepada Ali. Unfud, apa makna unfud? Ay amdi liwajhika, yakni maju ke depan. Yakni berjalan ke arah depan, itu unfud, bukan mundur. Ya.
bukan mundur tapi unfud, itu maju ke depan maknanya. Ala rislika, ala rifqika. Rislika maknanya yakni rifqika. Rifqika itu lemah lembut, jadi enggak pelan-pelan, yakni min ghairi ajalah, tanpa tergesa-gesa. Ya, dan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan ketergesaan itu dari syaitan. Al-ajala minas syaitan. Kemudian bisahatihim. Nah, asah maksudnya fina. Bifinai ardihim, halaman negeri mereka atau wilayah mereka. Wa maqaruba min husunihim, dan yang mendekati ke benteng mereka, itu makna sahatihim. Ilal Islam, ya ini kepada Islam. Apa makna Islam? Al-Islam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah. Wal khulus ini kurang tepat jemaah. Sebagian ulama mengatakan bukan wal khulus tapi apa yang antum biasa baca, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri. Ya, berlepas diri. Jadi bahasa yang ungkapan yang lebih tepat adalah wal bara'atu, bukan wal khulus, walaupun maknanya sama, tapi ungkapan yang lebih tepat berlepas diri. Wal bara'atu minasyirki wa alihi. Kemudian wa akhbirhum, ya, ila akhirih. Yani hamzah, lam dan kha ini maknanya ila akhirih, singkatannya ila akhirih, sampai akhirnya, sampai akhir hadisnya nih. Ai annahum in ajabuka ilal Islam, yakni bahwasanya mereka kalau mereka memenuhi masuk agama Islam, alladzi huwa tauhid, yang mana Islam maknanya tauhid, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, bima yajibu alaihim ba'da dzalika min haqqillahi fil Islam, maka kabarkan, beritahu mereka, yakni kewajiban atas mereka setelah mereka Islam, dan itu hak Allah. Apa itu hak Allah dalam Islam? Minas shalah, seperti salat, waz zakat, wasiyam, wal hajj, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Jelas ya? Itu yang dimaksud. Kemudian la yahdiyallahu. Nah, la yahdiyallahu ini dalam ilmu bahasa, kalau ada fi'il mudhari, ya, lalu di situ ada an sebelumnya, an, maka itu nanti bisa ditakwil menjadi masdar, ya, menjadi masdar, dan dia sebagai mubtada, khobaruhu, khobarnya adalah nanti khairun. Maka jamaah sekalian, kalau ada an masuk fil mudhari, seperti Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nah, ini bisa ditakwil menjadi masdar muawwal istilahnya. Menjadi apa? Menjadi masdar. Apa itu? Syirkan. Syirkan. Sehingga Allah tidak akan mengampuni syirkan. Syirkan di sini nakirah fi siyakin nafi yufidu al-umum. Sehingga konteks kalimat dalam ayat itu menjadi umum, syirik besar atau kecil pun Allah tidak akan ampuni. Nah, di situ jadi kalau menafsirkan, ya, ayat, ya, harus paham bahasa Arab. Dari segi itu kadang-kadang akan tahu makna. Dari mana tahu Allah tidak mengampuni dosa besar dan kecil? Dari ayat itu, an yusyrikanya ditakwil menjadi masdar, yang disebut dengan masdar muawwal. Artinya an masuk fi'il mudhari itu boleh dimaknai masdar, yang disebut masdar muawwal, sehingga menjadilah kata-kata itu innallaha la yaghfiru an yusyraka menjadi syirkan. Allah tidak mengampuni syirik. Berarti kalau syirik nakirah kan bentuknya di konteks kalimat negatif, maknanya umum, besar dan kecil. Nah, di situ disimpulkan. Termasuk di sini contohnya an yahdi Allah. Ini ada an, ada yahdi, ini fi'il mudhari, ya. Maka bisa menjadi makna bahwa di sini hidayatullah, hidayah Allah, ya. Hidayatullah itu lebih baik, itu maknanya. Jadi Allah memberi hidayah, ya, melalui tanganmu, bisa diartikan hidayah Allah lebih baik, ya, daripada unta merah. Humrun na'am ay al-ibilul humru, ya.
Kalau humru para jemaah, humru itu bentuk jamak dari ahmar, ya, bentuk jamak dari ahmar. Tapi kalau humur bentuk jamak dari himar. Makanya kalau antum baca humur ini salah. Kalau antum baca humurun na'am berarti onta-onta apa? Keledai, onta-onta keledai itu kan salah. Maka bacanya humrun na'am. Ya, jadi onta merah karena humru jamak dari ahmar. Baik. Kita baca apa maksud hadis secara global, akan paham dengan pembahasan ini insyaallah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam basyara sahabah bintisaril muslimina 'ala al-yahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira as-sahabata kepada para sahabat bintisaril muslimin atas kemenangan kaum muslimin 'ala al-yahud atas orang Yahudi. Ya, jadi Khaybar itu perkampungan Yahudi para jemaah. Bukan Nasrani di situ, Yahudi. Minal ghaddi, yakni pada keesokan hari. Jadi menangnya itu bukan 1 bulan lagi. Kata Nabi, besok ini aku berikan bendera ini dan Allah berikan kemenangan. Kapan kemenangannya? Ya besok. Nah, Masya Allah ya, berita kemenangan bukan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, enggak, besok. Ala yadi rajulin, melalui tangan seseorang yang lahu, dia memiliki fadilatun azimatun, memiliki fadilah, keutamaan yang agung, wa muwalatun, dan dia memiliki wala itu kecintaan. Masya Allah, wala. Makanya kita dikenal ada istilah wala dan bara. Wala artinya cinta, loyal, dan memiliki loyalitas yang tinggi dia kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini fastashrafa sahabatu lidzalik, maka para sahabat pun akhirnya apa? Fastashrafa, berusaha untuk mencari kemuliaan, ingin kemuliaan tersebut. Jelas ya? Fastashrafa. Kullun, semuanya, yawaddu, berharap, an yakuna huwa dzalik, agar dia termasuk yang dapat bendera tersebut. Ya, atau menjadi orang tersebut. Huwa dzalikar rajul, an yakuna huwa dzalikar rajul, menjadi orang tersebut. Kenapa? Perhatikan kata Syekh, min hirsihim 'alal khair, bukan karena jabatan, tapi min hirsihim 'alal khair, karena semangatnya mereka dalam kebaikan. Jadi ingin yang menjadi orang yang disebut Nabi tadi, yang mendapatkan bendera, bukan karena jabatan, tapi karena ingin kebaikan, kemuliaan yang Nabi sebutkan. Falamma zahabu 'alal mau'id, maka manakala mereka berkumpul pada waktu yang telah dijanjikan, itu besok, maka talaban Nabi mencari, ya, talaba itu mencari ilmu, talaba, mencari aliyan, mencari Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasadafa, yang kebetulan annahu, bahwa Ali lam yahdur, tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Lima asabahu, karena dia terkena min maradi ainaihi, sakit kedua matanya. Summa hadara, lalu Ali datang, maksud didatangkan, dihadirkan, kan disuruh untuk dipanggil Ali. Maka fatafalan Nabi, nah Syekh menerjemahkan bisok itu ludah, tapi Syekh menerjemahkannya dengan tafal, at-tafal, ludah tanpa air tapi hanya angin gitu. Jadi begini, tuh gitu. Bukan ludah cerot, ludah gitu basah, hendak. Ya, Syekh menerjemahkannya demikian. Fatafalan Nabi, maka Nabi pun meludahi ludah angin. Seperti antum kalau mimpi buruk kan dianjurkan meludah. Dalam sholat juga meludah, ya. Ketika ada gangguan syaitan, antum merasa bacaan kacau, setan mengganggu, itu kata Nabi, setan yuqalu lahu khinzib, itu setan yang bernama khinzib yang ganggu orang sholat itu. Nah, bertawud, meludah ke kiri,
meludah. Jadi ke kiri kan, di kiri ada orang sedang sholat, iya. Makanya jangan meludah kayak gitu, tapi angin saja, meludah angin. Ya. Terus fihima pada kedua mata Ali, ya, min rikihi dari riknya Nabi, yani air liur Nabi. Maksudnya air liur di sini yani air yang ada anginnya, ya. Al mubarakah, al mubaraki, yang penuh berkah. Fazala ma yuhissu bihi minal alami, maka hilanglah apa yang dirasakan oleh Ali berupa sakit, zawalan kamilan, dengan hilang yang sempurna, ya. Baik, wasallamahu, akhirnya Nabi menyerahkan qiyadatul jais, kepemimpinan tentara atau pasukan, ya, kepada Ali. Wa amarahu, dan memerintahkan Ali bil mudhi. Nah ini tadi unfud, berangkatlah engkau, artinya ini al bil mudhi, untuk berangkat ala wajihi, ke arah depan, ala wajhi. Jadi unfud itu berangkat maju ke arah depan, hatta yakruba, sehingga mendekati min hisnil adu, di benteng musuh. Fayatluba, sehingga lalu menuntut mereka, yakni musuh, minhum, di antara mereka, ad-dukhula fi Islam, agar masuk Islam. Nah, fa in ajabu, kalau mereka memenuhi panggilan dakwah, maka akhbarahum bima yajibu 'alal muslim min faraidha, ya, mengkabarkan kepada mereka apa yang wajib, ya, atas orang yang sudah Islam berupa faraid, kewajiban. Summa bayana sallallahu alaihi wasallam li aliin, kemudian Nabi menjelaskan kepada Ali fadlad da'wah, keutamaan berdakwah ila Allah, ke jalan Allah. Wa anna da'iyah, dan bahwasanya para dai, idza hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin, apabila berhasil melalui tangannya, ya, atau melalui dirinya hidayah seseorang saja, fadzalika khairun, maka itu lebih baik lahu, bagi dia, min anfas, bukan anfus. Salah kalau baca anfus, salah. Anfas itu, ya, nafis artinya. Nafis itu artinya berharga. Nah, boleh juga menamakan anak, kalau perempuan dia namakan anak Nafisah. Bagus, ya. Kalau anak perempuan sebenarnya tidak terlalu seperti laki-laki, ya. Yang penting perempuan itu nama baik, itu aja. Kalau laki-laki kan ada sunah-sunahnya, ada Abdullah, Abdurrahman, ya. Kalau perempuan yang penting maknanya baik. Di antaranya Nafisah, ya, Maryam, ya, nama-nama para istri Nabi dan yang lainnya. Ya, Nabilah, itu nama yang bagus. Nabilah artinya mulia. Nabilah, Nafisah, ya. Mana anfasil amwal, ya. Lebih baik dari harta yang paling berharga duniawi, dari harta dunia. Ini satu orang, maka kata Syekh, fa kaifa idza hasala ala yadayhi, maka bagaimana pula apabila berhasil melalui tangannya hidayatu aktsar min dzalika, aktsara min dzalika, yang lebih banyak lagi orang dapat hidayah. Kalau 100 orang luar biasa, jemaah. Nah, itu satu orang saja seperti itu. Nah, apa munasabatul hadits lil bab? Anna fihi masyru'iyata ad-da'wati ilal Islam. Hadis menunjukkan disyariatkannya berdakwah kepada manusia untuk masuk Islam, alladhi huwa makna syahadati an la ilaha illallah. Wa bayana, dan hadis juga menjelaskan fadli da'wati ila dzalik, keutamaan berdakwah kepada apa? Kepada Islam, kepada tauhid, ya. Nah, ya, hadis ini memiliki banyak fawaid, terjemah, ya. Memiliki banyak fawaid, banyak faedah-faedah. Ada sekitar, Syekh menjelaskan di sini 12 faedah, ya. Sekitar 12 faedah di sini. Taib, tadi mungkin perlu antum catat, ya, tentang unta merah tadi. Kalau dibaca humru, mimnya di apa? Mimnya disukunkan, ya, dan haknya didommahkan, humru.
mim disukunkan, maka itu adalah bentuk jamak dari ahmar, artinya merah, ya, artinya merah. Tapi kalau antum baca humuru, hak di dhammah, mimnya di apa? Mim juga di dhammah, maka itu bentuk jamak dari himar yang artinya keledai, ya, artinya keledai. Sehingga salah baca nanti salah arti sudah kalau itu. Maka jangan dibaca humurun na'am, tapi humrun na'am. Nah, barangkali tadi kecepatan nyampaikannya, ya. Jadi jelas ya, antara humru dengan humuru. Nah, salah baca nanti salah maknanya. Tapi kita ambil faedah yang pertama dulu. Ma yustafadu minal hadis. Fadilatun dhahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang sangat jelas bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa syahadatun, dan ini persaksian Nabi, ya, min Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul bagi Ali, bimuwalatihi lillahi wa rasulih. Persaksian atas apa? Atas walaknya, loyalitas Ali kepada Allah dan Rasul. Jadi enggak ragu lagi kecintaan Ali kepada Allah dan Rasul. Wa imanihi, dan keimanan Ali zahiran wa batinan. Subhanallah, ya. Lahir batin dipuji. Karena kalau cinta itu amalan apa coba? Cinta itu amalan apa? Amalan hati. Kalau Nabi mengatakan Ali cinta Allah, maknanya berarti demikian hatinya Ali. Tapi kalau ahli bid'ah ngomong aku cinta Rasul, bohong itu. Ahli bid'ah ngomong cinta Rasul, tapi melakukan bid'ah. Bagaimana dia cinta Rasul melakukan bid'ah yang dilarang oleh Rasul? Tapi kalau Ali disebut oleh Nabi cinta Allah, maknanya berarti demikianlah hati, karena cinta itu amalan hati. Mahabbah itu kan ibadah-ibadah qalbiyah, ya, mahabbah, khauf, roja, ya, tawakkul. Tawakkul itu amalan-amalan hati cuma. Sanian, yang kedua, isbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu, penetapan bahwa Allah itu cinta para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya Allah. Berarti ini penetapan sifat bagi Allah, sifat apa? Sifat mahabbah. Mahabbatan taliku bijalalihi, yakni sebuah sifat kecintaan yang pantas, yang layak dengan keagungan Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah. Taliku itu sesuai. Kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, ya. Pokoknya kalau disebut Allah punya tangan, ya tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Wajah sesuai dengan kemuliaan Allah. Demikian sifat-sifat Allah yang lain. Al-muqaddasatil karimah, sifat yang suci lagi mulia Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, hirsu sahabati 'alal khair. Semangatnya para sahabat akan kebaikan. Perhatikan jemaah, watasabukuhum ilal a'mali salihah, dan berlomba-lombanya mereka kalau beramal soleh. Sebagai bentuk praktek firman Allah apa? Sabiqu, ya kan? Itu kan yang pagi-pagi apa menuju ke tempat Nabi, ya kan? Mereka berlomba itu. Mereka berlomba siapa yang paling duluan. Dan kita demikian dalam beramal sebenarnya jemaah. Antum ke masjid harus rebutan siapa yang paling awal datang ke masjid, bukan malah yang paling santai, paling terlambat terus. Orang yang suka terus terlambat di dunia, di akhirat kalaupun masuk surga, surganya akan diakhirkan oleh Allah. Kalaupun harus masuk surga, ya. Jadi kalau beramal tuh harus dengan berlomba seperti itu. Tasabukuhum, ya, wa tasabukuhum ilal a'mali salihah. Nah, rabi'an, yang keempat, masyru'iyatul adab, pensyariatan beradab indal qital, saat perang. Masya Allah jemaah, ya. Wa tarki taish wal aswatil muj'ijah, dan meninggalkan kegaduhan serta suara-suara yang mengganggu
allati la hajata ilaiha, yang enggak perlu, enggak butuh. Bagaimana jemaah, ini dalam perang loh. Yang perang itu tentu ya bebas teriak-teriak dan sebagainya, tapi Nabi memerintahkan Ali untuk berjalan dengan apa? Pelan. Itu perang. Khamisan, amrul imami ummalahu birrifqi, ya. Perintah imam, pemimpin, maksud imam di sini kepada bawahannya. Ummal itu bawahan. Birrifqi wallin, dengan cara yang halus. Min ghairi dha'fin walantiqasin azimatin, walantiqasi azimatin, itu bacanya. Dengan cara yang rifqi wallin, halus, lemah lembut, gitu. Namun min ghairi dha'fin, tidak lemah, ya, atau intiqasi azimatin, atau tanpa mengurangi tekad. Artinya memerintahkan kepada bawahan itu jangan juga terlalu lembek sehingga bawahan menjadi apa? Menjadi kurang semangatnya gitu. Jangan. Tapi juga jangan keras-keras gitu. Ya, persedengan, pertengahan berjamaah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali demikian. Yang keenam, wujubu dakwah ilal Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Kewajiban berdakwah mengajak kepada Islam, lebih-lebih sebelum memerangi orang-orang kafir. Jadi jangan langsung perang, pada pembahasan yang kemarin sudah. Tidak langsung perang gitu saja, tapi ajak dulu, dakwah dulu. Ini enggak, dakwah belum langsung diserang, enggak boleh seperti itu. Nah, kemudian anna man imtana'a min qabuli dakwah minal kuffari wajaba qitaluhu, bahwa orang yang imtana'a, ya, imtana itu menolak, min qabuli dakwah, menerima dakwah, maka dari kalangan kafir, maka wajaba qitaluhu, wajib untuk diperangi. Artinya kalau sudah, ini perang apa maksudnya di sini jemaah? Perang itu ada dua, ada perang menyerang, ada perang bertahan atau ofensif. Ini yang dimaksud ofensif ini, dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi tentu syaratnya. Ya. Ya, ini jihad itu ada dua, ada jihad at-talab, ini jihad talab ini. Jadi didakwahi, diajak masuk Islam, kalau tidak mau, tidak apa-apa tidak masuk Islam, tetap, tapi bayar jizyah, bayar pajak. Kalau tidak pula maka diserang, diperangi. Adapun yang kedua, jihad itu jihadud dafa', jihadud daf'i, jihad defensif, jihad bertahan kalau diserang. Jadi jihad itu tidak langsung jihad-jihad, ada bagian-bagiannya. Dan hukum asal jihad adalah fardu kifayah kalau jihad itu jihad ofensif. Namun pada posisi tertentu jihad menjadi wajib ain bagi setiap muslim dengan ketentuan. Terus anna da'wata takun bitadriji, dakwah itu harus dengan tadarruj, tahapan. Wa yutlabu minal kafir awalan ad-dukhulu fil Islam, maka diminta dulu, dituntut orang kafir agar yang masuk Islam dulu. Yani binutqi bi syahadatain, kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat sudah aman. Terus summa yu'mar bi faraidi al-Islam ba'da dzalik, lalu diperintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Islam setelah itu. Jadi tahapan. Jangan semua orang baru masuk Islam diajarkan masalah bab muamalah misalnya. Jangan dulu. Itu dulu syahadat perbaiki, lalu kemudian yang paling penting ajarkan sholat. Sudah dulu. Jangan langsung diborong, ya disuruh baca Iqra juga, suruh ngaji, capek akhirnya dia malah nanti suntuk keluar lagi nantinya. Sudah cukup ajari dulu sholat, bertahap ya nih, bertahap, baru kemudian ajarkan yang lain. Aham bal aham, yang penting, yang lebih penting lagi. Fadlu dakwah ilal Islam wa ma fiha minal khairi lil mad'u'i wad da'i, keutamaan dakwah kepada agama ini, dakwah, dan keutamaan dakwah ini kebaikannya baik bagi yang diseru ataupun yang menyeru. Adapun yang diseru apa manfaatnya? Qad yahtadi, ya dapat petunjuk. Adapun bagi dai apa manfaatnya? Ya yusabu, diberi pahala sawaban aziman, dengan pahala yang besar. Iya kan?
Orang antum masya Allah jemaah, dan memasukkan orang ke dalam Islam bisa dengan cara mentalkin juga. Ada orang kafir mau mati, maka antum talkin untuk mengucap la ilaha illallah. Berarti kalau dia mengucap la ilaha, dia muslim. Disolatkan, wajib disolatkan, dikafani, dikuburkan kuburan kaum muslimin. Namun kalau kesulitan, padahal dia sudah mengucap kalimat syahadat misalnya ya, namun oleh keluarga kafir dibawa, dikuburkan secara kafir, maka tidak masalah. Kalau kita tidak berkuasa ya, tidak masalah sudah. Yang penting kita tetap mendoakan, solatkan secara gaib misalnya. Nah, kemudian yang ke-10, dalilun min adillati nubuwwatir rasul. Ini sebagai dalil atas mukjizat ya, min adillati nubuwah ya, atas bukti kenabian yakni mukjizat Rasul. Wa dzalika, hal tersebut bi bisyaratihi bil fathi, yaitu Nabi memberikan kabar gembira akan kemenangan qabla wuquhi, sebelum terjadinya, wa bara'atil alami birikihi ya, wa bara'atil alami, dan sembuhnya sakit birikihi dengan rik ludah beliau. Itu mukjizat berarti ya. Makanya kalau ada orang yang seperti bisa air ludahnya manjur seperti itu misalnya, maka itu bagian suatu keajaiban. Kalau manusia bisa, tidak bisa. Seandainya pun bisa, itu hanya sebagai karomah saja. Misalnya kan dianjurkan juga kita membaca di air yang di gelas ya, dibacakan supaya hawa udara dari mulut kita masuk ke air lalu diminumkan kepada orang yang sakit, bacaan Quran tadi dan sembuh, maka alhamdulillah atas izin Allah. Tapi tidak diludahkan jemaah ya, diludahin tidak. Tapi hanya dianjurkan dibaca saja. Kemudian al-iman bil qada'i wal qadar li husulir rayah. Ini tentang tadi ketika Ali bin Abi Thalib dia tidak ada di tempat, namun kok dapat juga rizki berupa bendera tersebut, berarti menunjukkan wajib iman kepada qada dan qadar. Yaitu li husulir rayah liman lam yas'a ilaiha, mendapatkan bendera namun dia tidak berusaha ya kan, dia cuma tidur. Lalu wa man'aha mimman sa'ilaiha, sementara yang sudah capek-capek usaha malah nggak dapat. Ini kita wajib untuk iman kepada takdir. Itu demikian takdirnya gitu loh. Tidak harus orang sudah melakukan sebab itu harus terpenuhi apa yang menjadi tujuan, tidak harus jemaah. Antum sudah berusaha untuk mencari sebab agar sembuh dengan cara ke dokter, tetap tidak sembuh, takdir sudah. Ada orang yang tidak berobat tapi sembuh, juga takdir ya. Tapi jangan sampai ini menghilangkan usaha ya. Kalau takdir ya wis nggak usah usaha, enggak. Maksudnya jemaah, kita sudah usaha pun tetap kita harus gantungkan kepada Allah. Sudah usaha itu, apalagi yang belum ya. Jadi keimanan kepada qada dan qadar, bahwa bendera didapatkan oleh orang yang tidak berupaya untuk mendapatkan, namun takdirnya dapat tetap. Terakhir, annahu la yakfi tasammi bil islami, bahwasanya seorang tidak cukup untuk mengaku tasammi itu, menamakan diri bil Islam dengan Islam, balla budda min ma'rifati wajibatihi, namun harus mengetahui apa kewajiban-kewajiban, wal qiyami biha, yang harus ditunaikan di dalamnya. Kan tadi Nabi perintahkan jangan sekedar ucap syahadat tok. Ya, kalau sudah cukup dakwah kepada Islam ya wis, sudah itu tidak perlu lagi mengkaji mempelajari apa yang menjadi konsekuensi Islam. Ya berarti Nabi nggak perlu mengajarkan itu kepada Ali. Namun kata Nabi kepada Ali apa? Kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban. Maka Islam bukan hanya sekedar menisbatkan kepada Islam, tapi dituntut untuk mengenalnya, melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Makanya min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha, mengenal apa yang menjadi kewajiban dan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, selesai bab ini insyaallah para jamaah, nanti masuk ke bab tafsir tauhid. Dan ingat, muallif ketika menjelaskan tafsir tauhid itu dengan lawannya. Jadi apa itu tauhid? Beliau tafsirkan dengan lawannya, itu berupa kesyirikan-kesyirikan. Maka akan beliau kaji setelah ini, bab ini nanti akan dibahas tentang kesyirikan-kesyirikan, dan secara bertahap kesyirikan dalam hal perbuatan, ucapan dan seterusnya. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan
kemudahan kepada kita untuk senantiasa terus menuntut ilmu syar'i dan apalagi mengkaji mempelajari tauhid yang sebagai dasar dalam agama kita. Allahu taala a'lam. Apa ini? Barakallahu fiik. Apa isinya? Satu buku lengkap sudah ya? Baik. Untuk ummahat satu ya. Ada hadiah. Untuk ummahat tolong dijawab pertanyaannya. Piye cara jawabnya? Kertas tak? Anto kalau mau angkat tangan langsung jawab enggak apa-apa. Ada kertas, mau pakai kertas? Ya wis. Lempar aja ke depan. Nah, pertanyaannya sebutkan perkataan Umar bin Al-Khattab bahwa dia tidak suka jabatan kecuali pada saat itu. Itu aja satu ya. Sebutkan perkataan Umar bin Al-Khattab bahwa dia tidak suka jabatan kecuali pada saat itu. Tapi untuk ikhwan pertanyaannya langsung aja kalau antum ya. Sebutkan untuk ikhwan, sebutkan 3 faedah dari hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib ini. Sebutkan 3 faedah saja. Hadis Ali bin Abi Thalib. Tiga faedah. Fadhal. Wajib berdakwah menyuruh kepada Islam. Terus yang kedua? Wajib iman terhadap qada dan qadar. Setelah itu sebelum kita berperang harus didakwai terlebih dahulu. Atau di dalam berdakwah harus tadarus dan tajrid. Nah, fadhal. Fadhal. Umat enggak ada lagi, cuma satu ini. Taib, yang menang Zuraidah. Fadhal. Ya, Zuraidah ya. Katanya kurang lengkap, tapi enggak apa-apa. Illa hina idzin. Ma ahbabtul imarata illa hina idzin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.